perwakilan dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, aku akan mewawancara Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen, yaitu Mas Indra Gunawan. Nah, udah ada nih sebelah aku, Mas Indra. Ya, Mas. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya, Mas ya. Ya. Nah, kali ini aku mau wawancarain Mas Indra nih tentang kepemimpinan dan organisasi. Oke. Karena kan Mas Indra sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen ya. Ya, oke. Langsung aja ya, Mas ya. Ya, siap. Pertama, Mas tuh apa kepemimpinan dan organisasi? Oke. Kalau menurut aku kepemimpinan organisasi, pertama kepemimpinan ya. Kepemimpinan menurut aku merupakan seseorang yang mana mampu mempengaruhi dan mampu mengatur seluruh anggotanya dengan baik untuk menuju tujuan yang dia inginkan. Kemudian untuk organisasi, organisasi merupakan suatu wadah yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang yang tentunya memiliki tujuan yang sama untuk memajukan organisasi tersebut untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, Mas. Baik. Lalu Mas kan di Himama nih. Ya. Itu Himama tuh himpunan apa ya, Mas ya? Oh gitu, oke. Jadi gini, Himama itu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, yang mana Himama ini berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan berada di bawah naungan program studi manajemen. Himama ini lahir tepatnya pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1414 atau bertepatan dengan tanggal 26 September 1993. Nah, Himama ini di dalam Himama mempunyai 5 divisi, yang mana divisinya itu mencakup tentang sumber daya manusia, tentang keolahragaan dan seni, tentang keislaman, tentang intelektual, dan juga tentang komunikasi, seperti itu. Jadi terdapat 5 divisi ya, Mas ya? Ya, betul. Kemudian apa sih visi-visi dari Himama itu? Oke, visi misi dari Himama ya, tentunya sebagai sebuah organisasi, Himama juga mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Visinya yaitu melahirkan mahasiswa manajemen yang cerdas, tangkas, terampil, mandiri, dan berakhlak islami. Dan tentunya untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan misi untuk dijalankan. Misinya yaitu menjaring, membentuk, dan membina mahasiswa manajemen FEB UMY agar peka, tanggap, terampil terhadap masalah ekonomi khususnya di bidang manajemen dan kewirausahaan, serta mampu mengamalkan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi kan udah visi misi ya, Mas. Ya. Lalu tuh bagaimana sistem kerjanya di organisasi Himama tersebut? Di Himama ini khususnya pada periode aku sendiri, aku menerapkan sistem kekeluargaan dan profesionalitas. Tentunya mengapa aku menerapkan sistem tersebut, yang mana agar teman-teman anggota di Himama ini mempunyai rasa memiliki dan juga tidak melupakan profesionalitas itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah merasa seperti keluarga dalam organisasi, merasa sudah dekat, kita akan menjalankan tugas-tugas yang ditugaskan kepada kita dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu menjadi enjoy, menjadi enak gitu loh. Tentunya dengan kekeluargaan itu kita tidak lepas dan tidak melupakan profesionalitas dan tetap mengedepankan kepentingan organisasi, seperti itu. Selanjutnya tuh Mas kan sebagai ketua ya. Ya. Nah, dalam organisasi ini Mas tuh mengutamakan kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam organisasi Himama. Oke, tentunya menurut saya ini harus dimiliki semua pemimpin dimanapun dia memimpin, mau organisasi, mau apa, maupun memimpin diri sendiri, itu harus memiliki dan mengedepankan kejujuran dan amanah, karena kejujuran itu harganya sangat mahal. Ketika seorang pemimpin sudah tidak jujur dan tidak amanah, itu nantinya seterusnya itu akan dicap bahwa pemimpin itu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, saya sebisa mungkin menerapkan kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas ini, walaupun dalam menjalankannya saya perlu bantuan dari teman-teman anggota yang lain untuk menyukseskan dan menjalankan organisasi ini. Oke, baik banget ya, Mas ya. Ya. Selanjutnya nih, bagaimana
bagaimana Mas sendiri menghadapi jika salah satu anggota Himama itu melakukan suatu perilaku yang tidak sesuai dari aturan organisasi Himama tersebut? Oke, jika ada anggota yang melakukan perlakuan yang tidak sesuai ya, tentunya kalau dari kebijakan dari sesuai kebijakan yang ada di himpunan dan kebijakan dari saya sendiri, tentunya akan dilakukan yang pertama itu kita ada yang namanya SP atau surat peringatan. Ketika nanti anggota tersebut melakukan hal yang tidak sesuai atau menyimpang dari organisasi ini, tentunya akan pertama dilakukan teguran oleh manajer dan juga sekretaris divisi agar menanyakan kepada anggota tersebut kenapa sih si anggota ini tidak menjalankan atau menyimpang dalam organisasi. Kita melakukan pendekatan secara kekeluargaan dulu, kita melakukan pendekatan secara kultural dulu. Kemudian setelah itu misalkan masih sama saja, baru akan diberlakukan SP, surat peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3 yang nantinya memungkinkan anggota tersebut bisa dikeluarkan dari organisasi. Seperti itu. Jadi SP-nya itu ada 3 ya Mas ya? Iya betul. Selanjutnya nih Mas, bagaimana Mas sendiri menyikapi permasalahan yang ada di suatu organisasi Himama? Oke, untuk menyikapi suatu permasalahan, tentunya sebuah organisasi, apalagi himpunan, organisasi apapun itu, maupun profit ataupun non profit, pasti dalam internalisasinya pasti memiliki permasalahan yang tidak kita duga dan tidak kita inginkan. Tentunya saya sebagai pemimpin, seperti yang saya katakan tadi, saya tetap mengedepankan kekeluargaan dan profesionalitas. Ketika ada masalah yang terjadi, saya akan lebih melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada teman-teman anggota maupun teman-teman pengurus agar kita berdiskusi tentang masalah yang terjadi, seperti apa masalahnya, apa penyebabnya, dan solusi apa yang harusnya dan baiknya kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita lakukan diskusi bersama agar permasalahan tersebut diselesaikan bersama, tidak hanya dari satu pihak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya nih, bagaimana sikap Mas ketika tidak setuju dalam suatu keputusan? Misal nih, dalam organisasi itu membuat keputusan, tapi Mas nggak setuju akan hal itu. Selanjutnya Mas melakukan apa? Oke. Ketika tidak setuju dengan satu keputusan organisasi, tentunya saya kan merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi periode saya. Tentunya keputusan dalam organisasi itu sudah terbentuk kebijakan-kebijakannya dalam sebuah undang-undang organisasi itu sendiri, ADART, yang kita sebut dengan ADART. Tentunya kita harus tetap mematuhi dan menaati kebijakan tersebut. Dan ketika nanti ada keputusan yang sekiranya merugikan, atau misalkan ada keputusan yang harus melanggar dari kebijakan ADART, sebisa mungkin kita diskusikan terlebih dahulu untuk bagaimana baiknya keputusan yang diambil, seperti itu. Dan untuk misalkan keputusan-keputusan yang ada masukan-masukan dan saran dari setiap anggota, tentunya kita tampung dulu, kita terima dulu saran dan masukan untuk mengambil satu keputusan. Dan ketika kita menerima semua keputusan dan tampungan dari saran-saran tersebut, dari saya sendiri menjelaskan kenapa sih harus ada kebijakan ini, kenapa sih harus ada kebijakan itu, dan sebagainya, agar teman-teman anggota ini merasa mengerti gitu loh, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dijalankan oleh Himama ini itu merupakan kebijakan yang berdasar yang sudah tertera dalam ADART. Nah, selanjutnya nih Mas, bagaimana cara Mas sendiri bagaimana cara Anda dalam menetapkan tanggung jawab? Sorry Mak. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke, selanjutnya nih Mas, bagaimana cara Mas dalam menetapkan tanggung jawab dari setiap anggota? Oke, menetapkan tanggung jawab mungkin lebih ke job desk berarti ya. Iya. Oke, dari saya sendiri untuk menetapkan tanggung jawab atau job desk, saya usahakan dan saya
sebisa mungkin untuk menerapkan atau menjalankan job desk setiap anggota itu kita bagi secara merata agar semua anggota yang ada dalam Himama ini merasakan vibes organisasinya itu seperti apa, seperti itu. Tentunya dari kebijakan yang saya buat sendiri untuk job desk yang dibuat itu harus merata, di mana setiap divisi kan di Himama ada setiap divisi itu memiliki program kerja tersendiri, yang mana setiap program kerja yang ada di setiap divisi harus diikuti dari divisinya itu sendiri, seperti itu. Nah, begitupun berlaku untuk divisi-divisi lain. Tentunya di Himama ini kita juga ada kita memiliki program unggulan yang mana program unggulan ini kita namakan dengan manajemen festival, yang di dalamnya terdapat tiga rangkaian acara internasional, nasional, dan khusus untuk manajemen sendiri. Nah, di 3 rangkaian ini dan 3 program kerja unggulan ini kita terapkan kebijakan bahwasanya seluruh anggota Himama harus menjadi panitia dalam proker tersebut, agar semua anggota Himama merasakan dan terbagi job desk-nya itu merasakan tanggung jawabnya masing-masing, seperti itu. Jadi terdapat 3 rangkaian acara tadi ya Mas ya? Betul. Nah dari 3 rangkaian acara tuh Mas, kan semua organisasi itu pasti punya proker dan agenda ya Mas ya? Nah apa sih yang menjadi standarisasi dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi? Oke. Standarisasi untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi ya. Kalau menurut pandangan saya, suatu organisasi atau suatu pemimpin bisa dinyatakan berhasil ketika pertama organisasi bisa dikatakan berhasil ketika organisasi tersebut dapat menjalankan apa yang menjadi tujuannya di awal sesuai dengan visi misi yang sudah tertera oleh organisasi, dan juga program kerja yang dirancang dari sejak awal periode sampai akhir periode dapat terlaksana. Itu standarisasi keberhasilan suatu organisasi menurut saya. Kemudian selain itu, standarisasi keberhasilan suatu pemimpin memimpin sebuah organisasi dan memimpin semua anggotanya itu, di mana pemimpin itu dapat mensejahterakan dan dapat membuat nyaman dan aman anggota organisasi dalam Himama ini khususnya, agar mereka dapat betah untuk tinggal di sini dan menjalankan tanggung jawab serta kewajiban-kewajibannya. Oke. Nah, teman-teman tadi udah 10 pertanyaan, dan yang terakhir itu keberhasilan suatu organisasi. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Mas sudah meluangkan waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.